Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang ground fault indicator. Jadi peralatan di kapal yang dapat mengindikasikan adanya ground fault, khususnya nanti pada sistem dengan insulated netral. Ini adalah dua trainer kit yang ada di lab reparasi listrik di Politeknik Perkapalan. Keduanya dibuat oleh mahasiswa PPNS Aris Hashim Ashari angkatan 2018. Memang ide dasarnya dari saya dan kita kembangkan bersama gitu. Jadi yang sebelah kiri ini adalah trainer kit untuk menunjukkan bagaimana ground fault indikator itu bekerja. Kemudian yang trainer kit yang sebelah kanan ini adalah trainer kit for finding ground fault. Jadi memberikan pengalaman kepada pengguna bagaimana caranya mencari titik lokasi dari ground fault. Jadi bagaimana di titik mana sih gitu, di beban yang mana sih adanya ground fault tersebut yang menyebabkan ground fault indikator memberikan alarm gitu ya, memberikan indikasi adanya ground fault. Jadi kira-kira dua trainer kit ini akan kita jelaskan. Sebelumnya kita akan review dulu tentang netral grounding untuk lebih memahami. Ya, kita review sedikit ya untuk mengingat. Jadi ada secara umum gitu ya, secara umum ada tiga jenis grounding di kapal. Saya tekankan kembali, kita tolong bedakan antara grounding di casing ya, di casing peralatan. Ya, selama ini mungkin sering kita temui dari peralatan casingnya ada kabel hijau kuning gitu kan ya, masuk ke tanah itu grounding juga, tapi untuk safety apa istilahnya ya, untuk mencegah dari sentuh tak langsung. Jadi kalau ada arus bocor ke casing, maka grounding itu akan membuang arus bocor itu ke tanah gitu ya, atau ke bodi yang kalau di kapal gitu ya. Yang kita bicarakan di slide ini adalah netral groundingnya. Jadi netral dari sumber, dalam hal ini kalau di kapal kita pakai generator ya, itu macam-macam sistem groundingnya. Jadi secara umum ada tiga. Yang pertama adalah insulated neutral atau juga disebut ungrounded. Kadang-kadang disebut juga floating gitu ya. Floating itu mengambang gitu ya. Jadi seperti tidak ada netral, tidak ada groundingnya gitu. Jadi insulated neutral atau ungrounded atau kadang disebut juga floating gitu. Yang kedua itu adalah solid and low impedance grounding. Ya, ini yang sering kita pakai di darat ya. Jadi nanti kita lihat gambarnya ya, betul-betul satu ya, batang pembumian nyambung ke netralnya generator, kemudian masuk ke tanah kira-kira gitu. Kalau di darat biasanya dari PLN masuk ke trafo gitu ya. Nah, netralnya trafo itu yang masuk ke tanah dengan yang solid dan low impedance. Jadi satu batang biasa langsung masuk ke tanah, nyambung ke, nanti kita lihat gambarnya. Dan yang terakhir ada namanya high impedance. Ya, high impedance ini mirip dengan solid tapi diberi impedance yang cukup besar. Kita lihat gambarnya setelah ini. Oke, ini contoh dari single line ya, dari sistem 3 fase 3 kawat gitu ya, yang ungrounded ya. Jadi yang biasa digunakan di kapal yang seperti ini, yang ungrounded ini. Coba perhatikan dari sebelah kiri itu ada generator. Nah, ada gambar groundingnya juga kan ya, yang warna hijau itu grounding yang di casingnya, yang di casingnya. Ya. Jadi titik tengah dari 3 fase itu tidak di grounding, makanya disebut dengan ungrounded gitu.
Nah, kalau yang seperti ini tadi yang solid and low impedance, gitu, modelnya seperti itu. Jadi ada kabel gitu lah ya, ada inian masuk ke tanah ke neutral grounding situ. Kemudian kalau yang satu lagi high impedance, nah gitu. Jadi ada apa namanya? Ada impedansi, dan impedansi yang cukup besar diletakkan di situ. Bedanya apa Bu gitu ya? Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Cuma kira-kira kalau refresh ya, impedansi ini apa namanya? Menyebabkan fault current-nya itu rendah. Fault current-nya itu rendah gitu. Sehingga sistem tidak nge-trip ya, sistem tidak nge-trip. Cuma memang ini butuh monitoring yang lebih kompleks lah gitu kira-kira. Kalau yang solid ini secara safety juga bagus, tapi dia akan langsung mengetripkan ya, istilahnya langsung kalau ada fault ya langsung ngetrip karena arusnya cukup besar, tapi bisa langsung diamankan dengan trip pengaman. Gitu. Tapi kalau di kapal kita nggak menginginkan ada trip atau apa ya mati listriknya gitu kan ya ketika terjadi ground fault, karena peralatan-peralatan penting disebutnya essential equipment gitu ya kalau kita baca di BKI itu atau di standar atau kelas lainnya, essential equipment ini nggak boleh mati kalau apa namanya kalau ada masalah ground fault ini gitu. Dia kalau Anda bayangkan kalau misalnya steering gearnya tiba-tiba mati gitu ya, kita pengen belok tapi nggak bisa belok gitu, terus bisa grounding, bisa apa, bisa kandas nanti kapalnya karena radarnya nggak bisa belok kan gitu. Jadi di kapal kita umumnya pakai yang sistem yang ini ya, yang tanpa umumnya namanya ungrounded atau insulated neutral system gitu. Apa kelebihan dari ini? Nah ini kalau dilihat di kanan ini ya, kita bayangkan yang ke arah kanan ini ada beban-beban esensial tadi, beban-beban esensial ya. Kalau Anda lihat setelah generator, jadi kan ada main switchboard, kotak yang putih besar itu ya, main switchboard. Kemudian dia kan bagi-bagi kan, membagi beban, kemudian ada yang masuk yang paling atas itu misalnya ke motor tertentu. Anda juga pernah ketemu dual starter kan ya, start delta, starter untuk motor apa starting motor gitu. Nah, itu kemudian masuk ke motornya gitu ya. Nah ini kalau ada first earth fault gitu terusannya. Ya, first earth fault itu gangguan pertama. Gangguannya gimana Bu? Fase satunya atau fase 2-nya atau fase 3-nya nyentuh ke tanah atau ke body gitu. Itu namanya earth fault. Nah, pada sistem natural grounding yang ungrounded ini arus gangguannya itu rendah. Itu tertulis limited fault current. Arus gangguannya rendah. Tetapi tidak boleh terjadi ada second earth fault. Kalau ada second earth fault, ada gangguan yang kedua, maka di sini sudah akan terjadi full short circuit current. Arus gangguannya itu besar dan bisa berbahaya gitu. Nah, kita nggak ingin ini terjadi begitu. Jadi bagaimana supaya jangan sampai ada second earth fault ya? Maka kalau sudah ada first earth fault, ketika ada first earth fault, ini kan nggak ada tripping ya, nggak ada sistem tetap berjalan, tapi ada earth fault di situ. Fasenya udah ketemu sama apa namanya, sama casingnya, sama apa PE-nya gitu ya, sama casingnya lah, sama casing, sama tanah gitu ya, sama bumi, sama apa ya casing lah udah ya, casing. Oke. Ketika sudah terjadi first earth fault, kita harus tahu sebelum terjadi second earth fault. Makanya kita pasang yang namanya earth fault monitor. Ya, jadi di kapal ada namanya earth fault monitor. Nanti kalau ada di industri juga bisa jadi ada earth fault monitor. Gitu ya. Nah,
inilah yang akan kita pelajari. Ground fault indikator atau out fault monitor itu bagaimana sih prinsipnya gitu. Kok bisa dia memberitahu kalau ada out fault, kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Oke, kalau Anda lihat ke bawah itu ada lighting transformer ya, diturunkan ya dari apa namanya, tegangan dari sumber awalnya. Ini kapal ini dia pakai medium atau yang pakai misalnya berapa gitu ya, 440 atau 600 misalnya. Nah, kalau ini turun ke apa, lighting jadi 220 kan gitu. 220. Itu ada trafo di situ. Nah, sistem di sini juga bisa memilih ya. Kalau yang seperti ini tetap uninsulated, insulated atau ungrounded juga yang di bawah itu ya. Sebelah kanannya ada lagi earth monitoringnya gitu. Nah, ini contoh lain kalau yang sistem utamanya pakai ungrounded tapi kalau Anda lihat di bawah, nah itu lighting transformernya dia pakai sistem yang grounded. Sistem yang grounded. Oke, dengan sistem seperti ini kita bisa memasang yang namanya ELCB. Mudah-mudahan ingat ya, Earth Leakage Circuit Breaker, atau disebut juga RCCB, Residual Current Circuit Breaker. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, itu posisinya di situ ya, RCCB. Kalau di bahasa buil nyebutnya GPAS, gawai proteksi arus sisa ya, RCCB. Nanti kalau Anda ketemu RCBO agak beda lagi, tuh gabungan antara RCCB dan RCB. RCCB bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau untuk 3 fase maka dia ada 4 pole ya, L1, L2, L3 dan N. Mudah-mudahan Anda ingat. Jadi kalau ada apa, harus bocor ya, atau ground fault, dia akan nge-trip. Ini biasanya kita ingat kalau di K3 listrik, kalau ada orang kesetrum itu kan ground fault ya, ada listrik yang masuk ke bumi tapi lewat manusia. Nah, itu ELCB juga akan nge-trip kan gitu ya. Nah, ini boleh juga sistem low voltage-nya dia pakai yang sistem seperti ini, lebih aman ya, lebih aman untuk manusia ya. Kalau yang di atas tadi karena kita ingin ya untuk lebih aman juga, karena kita nggak ingin motornya itu mati di tengah jalan. Padahal kita masih membutuhkan untuk untuk pelayaran, keselamatan pelayaran ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, seperti di awal tadi, kita akan menggunakan 2 modul ya. Yang pertama untuk mengenal earth fault indicator atau ground fault indikator ya, earth fault monitor gitu ya istilahnya, macam-macam. Itu seperti apa ya kan? Yang B nanti bagaimana untuk finding titik earth fault-nya sebelah mana gitu. Jadi kita lihat dulu ground fault indikator itu apa dan seperti apa di atas kapal ini. Jadi di kapal yang paling sederhana itu bisa dalam bentuk 3 buah lampu indikator ya, dengan alat ukur atau instrumen semacam meger ya, gitu, mega ohm gitu ya. Intinya dia melihat resistansi insulasi gitu, ada gangguan apa enggak gitu, ada fault atau tidak. Jadi monitor ini indikator ini biasanya ada di engine control room, ECR ya, PCR ya, engine control room ya. Jadi ada engine room control panel di mana engineer ya bisa melihat kondisi di situ, apakah ada fault atau tidak. Bentuknya seperti apa kita lihat setelah ini. Oke, nah ini kira-kira seperti ini ya. Ini yang paling sederhana dengan 3 buah lampu. Ya, sebelah kanan itu tombol push button. Ini di kapal ini asli ya. Kemudian ada tadi
instrumen ukur. Nah, Anda lihat mega ohm kan itu. Jadi ketika terjadi fault, ketika terjadi gangguan, lampunya akan meredup. Ya, lampunya akan meredup. Bisa salah satunya, bisa dua, bisa tiga. Tapi jelas lampunya akan meredup. Ya. Oke, ini penyakit yang ada di lab kita. Ini menggambarkan busbar ya, busbar L1, L2, L3, RST begitu ya. Di sistem ini sih kita buat tegangannya kita turunkan untuk keamanan ya. Ini juga sudah dilapisi karet kok ya, tapi untuk keamanan kita turunkan tegangannya 22 volt dan 38 volt kalau antar fase. Kalau aslinya kan 220 volt dan 380 ya. Sini sudah kita turunkan dengan trafo supaya aman untuk mewakili saja begitu. Kemudian yang bawah ini untuk mewakili grounding, mewakili apa ya casing bodinya kapal gitu ya, bodinya kapal. Kemudian dua buah beban lampu yang kiri dan kanan ini untuk mewakili beban-beban aja, beban-beban di sistem gitu ya. Nanti yang satu kita rangkaikan star ya, bintang, hanya untuk mengetahui aja bagaimana cara merangkai bintang gitu ya, dan berapa tegangan yang dihasilkan gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan nanti boleh dirangkai delta. Ini rangkainya sudah disambungkan delta ya. Oke. Nah, yang tengah ini adalah ground fault indikatornya. Ground fault indikatornya. Jadi ada lampu L1, L2, L3 itu. Kalau tadi posisi aman berarti nyala semua. Kalau R yang bermasalah seperti ditampak di gambar ini, ya berarti ada ground fault di sisi R gitu ya. Kemudian yang paling kanan yang hijau itu untuk push button test. Kalau push button itu kita tekan, yang tadinya memang sudah kelihatan ada ada ground fault di R gitu kan, indikator oh ini ada ground fault di sisi fase pertama nih gitu. Bener ada ground fault atau lampunya mati ya kan gitu kan kira. Dan jangan lampunya mati tuh, lampu indikatornya gitu. Nah itu kita bisa kita pencet push button testnya. Kalau kita pencet dan itu nyala semua, berarti memang betul-betul ada ground fault. Kira-kira seperti itu prinsipnya penggunaannya ya. Oke, kita lihat rangkaiannya. Anda bisa perhatikan kabelnya itu ya. Lampu paling kiri ada tersambung ke L1 gitu kan, nomor 2 ke L2, nomor 3 ke L3, kemudian kabel merah di atas itu dijadikan satu karena dia bintang ya, dia bintang. Kemudian yang di kanan ini dihubung delta seperti itu ya. Dan lampu indikator yang tengah perhatikan dia nyambung ke L1, nyambung ke L2, dan nyambung ke L3, satunya nyambung ke body casing PPE nya gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat ada kabel merah di bawah itu untuk merepresentasikan ground fault-nya. Kabel merah yang terhubung antara L1 dengan PE itu ya. Gitu. Itu representasi dari ground fault-nya. Tapi nanti kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk mencari lokasi atau titik beban yang mengalami earth fault ini. Jadi kalau ini mirip seperti kalau di rumah kita mengalami konsleting di salah satu beban gitu, maka yang kita lakukan biasanya kan kita matikan dulu semua beban,
kemudian kita coba satu-satu ya. Kalau kita nyalakan lampu teras misalnya, ternyata begitu kita menyalakan lampu teras, MCB-nya jeglek atau ngetrip itu, oh berarti kita bisa tahu, oh konsletingnya di bagian ini. Nah kalau di ground fault, pada sistem yang menggunakan insulated netral, maka ketika terjadi ground fault ini, tidak ada yang mati, mesin-mesin semua dalam kondisi menyala. Maka ketika at fault indikator menyatakan ada sesuatu yang salah gitu, kita harus cari kan posisinya di mana. Nah, yang dilakukan di sini adalah kita mematikan beban satu persatu. Mematikan beban satu persatu. Ini untuk apa? Mencari di mana titik yang bermasalah. Misalnya kalau di gambar ini di L2 saat kita matikan, tentunya ketika beban ini sudah memungkinkan untuk dimatikan ya. Kita matikan, ternyata at fault indikatornya kembali normal, oh berarti di L2 inilah yang bermasalah. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, at fault indikator bisa dalam bentuk lampu, 3 buah lampu seperti ini. Kemudian bisa juga dalam bentuk modular yang seperti gambar di kanan ini ya. Jadi pada prinsipnya intinya alat ini akan menunjukkan bahwa terjadi ground fault. Nah, untuk di area seperti insulated netral tadi, menggunakan sistem insulated netral tadi, maka kita tidak ingin ada second ground fault kan gitu ya. Tapi di sistem lain bisa saja terjadi dua kasus ground fault begitu. Nah, sehingga di modul trainer kit berikutnya ini nanti kita akan melihat dua skenario bagaimana kalau ada satu ground fault, bagaimana cara mencari titik lokasinya, dan kemungkinan juga titik lokasi ground faultnya bisa jadi lebih dari satu. Jadi selama ground fault indikator ini masih menyala, memberikan indikasi ada ground fault, maka kita harus tetap mencari di mana posisi ground faultnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah trainer kit untuk finding ground fault. Ya. Jadi di bagian bawah itu ada 2 set tombol untuk skenario 1 dan skenario 2. Jadi di skenario 1 nanti kalau hanya ada satu ground fault, skenario 2 nanti ada 2 titik ground fault yang harus dicari. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, maka pada kasus ground fault ini bisa jadi mesinnya masih menyala, tapi kita harus cari di mana titik ground fault tersebut, sehingga bisa dimatikan satu persatu, ya, atau bisa juga dinyalakan, dimatikan semua, kemudian dinyalakan satu persatu. Intinya mana yang memungkinkan ya. Kira itu saja 2 modul yang ada terkait ground fault. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.